Yuzarsif yang kini menjadi pengurus serta penasehat istana, kembali mengembalikan pekerjaan penghidang makanan dan pembaca cerita kepada Huya dan Sufer. Putifar yang sudah terlalu percaya dengan Yuzarsif, sampai tak perlu mengecek laporan yang diberikan kepadanya. Zulaikha yang datang tiba-tiba pun juga memuji Yuzarsif, yang bisa membuat semua penghuni istana merasa nyaman. Zulaikha yang biasanya tidak pernah memuji orang, kali ini dia memuji Yuzarsif di depan Putifar. Hal itu membuatnya merasa aneh, karena biasanya Zulaikha lah yang biasa dipuji oleh orang-orang. Setelah Yuzarsif pergi, Zulaikha mengatakan kepada Putifar tentang sifat-sifat yang berubah terhadapnya, sampai ia tak mau memandang wajahnya sama sekali. Hal itu membuat Putifar merasa curiga kepada mereka, karena menurutnya ada yang disembunyikan oleh Zulaikha kepadanya. Malam harinya, akhirnya Zulaikha menyaksikan sendiri bahwa Yuzarsif sedang berdoa kepada Tuhan selain Amun. Hal itu langsung membuat Kalimama kembali menghasut Zulaikha untuk melaporkan kejadian itu kepada Putifar dan Anikmahu, agar Yuzarsif segera ditangkap dan dihukum. Akan tetapi Zulaikha malah mengancam Kalimama, jika dia menyebarkan berita itu maka dia akan dibunuh olehnya. Zulaikha tidak peduli dengan keyakinan Yuzarsif, dia hanya peduli bagaimana caranya agar dia bisa mendapatkan hati Yuzarsif, agar menjadi miliknya. Zulaikha yang sudah dikuasai oleh hawa nafsu menyuruh Kalimama segera menghiasi kamarnya seindah mungkin. Dan setelah itu, ia menyuruh Yuzarsif datang ke kamarnya lalu mengunci ketujuh pintu kamarnya itu. Zulaikha ingin membuktikan kepada Yuzarsif, jika dia adalah budak yang harus mematuhi perintah majikannya. Setelah semua kamar sudah dihias, Kalimama segera memanggil Yuzarsif menuju kamar Zulaikha. Sebelum pergi, dia sempat berdoa kepada Allah agar selalu melindunginya, karena tidak seperti biasanya Zulaikha memanggilnya ke kamar tujuh pintu, di mana tempat itu adalah tempat yang bersifat pribadi baginya. Dan Kalimama segera menutup semua pintu, lalu menguncinya rapat-rapat. Setelah Kalimama pergi, Zulaikha mulai menggoda Yuzarsif agar dia mau memuaskan nafsu Zulaikha yang sudah tak terbendung begitu lama kepada Yuzarsif. Tapi Yuzarsif langsung menolak perintah Zulaikha itu, karena dia tidak ingin mengkhianati Putifar yang sudah baik kepadanya. Zulaikha yang sudah dikuasai oleh setan, tetap memaksa Yuzarsif dengan beralasan bahwa seorang budak harus menuruti perintah majikannya. Akan tetapi Yuzarsif lebih mematuhi penciptanya daripada majikan yang hanya menginginkan hawa nafsu setan. Saat Yuzarsif memandangi wajah Zulaikha, dia terlihat sangat buruk rupa, dan mengatakan Yuzarsif akan mematuhi perintahnya selama tidak bertentangan dengan perintah Allah. Di tengah-tengah perdebatan itu, datanglah malaikat Jibril membawakan pesan dari Allah, agar Yuzarsif tidak membalas perbuatan Zulaikha. Sebentar lagi dia akan menuduh Yuzarsif sebagai orang yang memaksa dengan menggunakan kekerasan. Dan saat itu Yuzarsif akan dinyatakan bersalah. Jibril menyuruh Yuzarsif agar lagi dari godaan Saitan, dan segera menuju pintu. Dengan izin Allah, pintu yang harusnya terkunci rapat-rapat, membuka dengan sendirinya dan memberikan jalan untuk Yuzarsif keluar dari kamar Zulaikha. Zulaikha pun terus mengejar Yuzarsif, hingga akhirnya sebelum mereka keluar, Zulaikha sempat merobek baju milik Yuzarsif yang berusaha menariknya. Dan saat mereka keluar dari kamar itu, tak disangka Putifar sudah berada di depan mereka. Putifar yang sangat marah, langsung menyuruh mereka untuk menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi. Seperti yang sudah dikatakan oleh Jibril tadi, Zulaikha langsung memfitnah Yuzarsif bahwa dia telah digoda dan dipaksa untuk memuaskan nafsu Yuzarsif. Yuzarsif yang tidak mempunyai saksi membuat Putifar mempercayai perkataan istrinya, dan akan segera menghukum Yuzarsif. Padahal sebenarnya ada dua pelayan yang mengetahui, bahwa Zulaikha lah yang bersalah. Tapi mereka tidak berani untuk bersaksi kepada Putifar, karena mereka takut dengan Zulaikha. Ketika Kalimama disuruh untuk memanggil Rudamun agar menangkap Yuzarsif, tiba-tiba Yuzarsif mengatakan, bahwa dia mempunyai saksi untuknya, yaitu seorang bayi yang bernama Kisin. Dia adalah keponakan dari Zulaikha yang kebetulan sedang berkunjung ke istana. Dan dengan izin Allah, Kisin berbicara kepada semuanya dan mengatakan bahwa jika baju depan Yuzarsif yang robek, maka Zulaikha tidak bersalah. Tapi jika baju belakang Yuzarsif yang robek, maka Zulaikha lah yang memaksa Yuzarsif dan menggodanya. Hal itu membuat semua orang di sana merasa terkejut, karena seorang bayi bisa berbicara dan mengatakan hal yang sudah terjadi.
Setelah Putifar mengetahui bahwa Zulaikha lah yang bersalah, dia langsung memarahinya, karena sudah berusaha menipunya dengan tangisan. Putifar lalu meminta maaf kepada Yuzarsif, karena sudah menuduhnya, dan menyuruh semua orang di sana agar tidak menyebarkan kejadian itu kepada orang lain. Setelah itu, Zulaikha mengungkapkan kepada Kalimama bahwa seorang bayi bisa berbicara dan mengungkapkan yang sebenarnya terjadi. Zulaikha masih merasa aneh, karena Kisin mengatakan bahwa dia berbicara atas izin Tuhan Yang Maha Esa. Dia juga merasa aneh, karena pintu yang terkunci rapat bisa membuka sendiri seolah-olah memberikan jalan kepada Yuzarsif. Kalimama lalu menghasut Zulaikha, mengatakan bahwa Yuzarsif menggunakan sebuah sihir. Dia juga menyihir semua penghuni istana, agar menyukai dirinya. Tapi Zulaikha langsung menyangkal tuduhan itu, karena dari kecil Yuzarsif hidup di istana dan tidak berguru kepada guru sihir manapun. Kejadian itu ternyata langsung menyebar ke seluruh istana, bahkan sampai penjuru Mesir. Karena dua pelayan yang tadi menceritakan semua kejadiannya. Di sisi lain, Pendeta Kimuni mulai mendekati seorang pelayan istana Amunhotep yang bernama Apophis. Dia menghasut Apophis jika selama ini Putifar dan Amunhotep memusuhi Amun dan akan memeranginya. Akan tetapi Apophis tidak mempercayai perkataan Kimuni, karena menurutnya Amunhotep adalah manusia setengah dewa, dan mana mungkin sesama dewa akan saling menghancurkan. Tapi Kimuni tetap menghasut Apophis dengan mengatakan bahwa Putifar dan Amunhotep sering menghina Amun dan para pendeta kuil. Kimuni juga sempat membahas skandal antara Zulaikha dan budak Ibraninya, yang menurutnya itu adalah kutukan dari Amun untuk Putifar dan keluarganya. Dia juga menyuruh untuk menemui Anikmahu, agar aku bisa percaya bahwa yang dikatakannya itu adalah benar. Singkat cerita, saat masyarakat sedang mendengarkan Amun berbicara, terlihat ada seseorang yang penasaran dari mana asal suara dewa Amun itu. Ketika dia memandang di sebuah jendela, Amun langsung memarahi orang itu dan menganggap dia kafir, karena telah meragukan Amun. Dan ternyata selama ini yang berbicara dan mengaku sebagai Amun adalah Anikmahu, yang bersembunyi di balik jendela kuil yang ada di atas. Tapi semua warga Mesir tidak mengetahui hal itu, karena mereka sudah sangat fanatik dengan Amun dan takut akan kutukan darinya. Sementara itu Zulaikha mulai cemas, karena berita aibnya sudah tersebar ke seluruh Mesir. Kalimama juga menjelaskan bahwa seluruh wanita bangsawan Mesir mulai menjelek-jelekan Zulaikha, karena sudah tertarik dengan seorang budak. Zulaikha pun langsung marah mendengarnya, dan akan membuktikan ke semua wanita bangsawan Mesir, jika mereka di posisinya mereka juga akan melakukan hal yang sama kepada Yuzarsif. Singkat cerita, datanglah Anikmahu ke istana Putifar, untuk menanyakan tentang kejadian skandal antara Zulaikha dan Yuzarsif. Ketika dia sampai di istana, hanya Yuzarsif saja yang tidak memberikan hormat kepadanya. Dan pada akhirnya Anikmahu mengetahui sosok Yuzarsif yang sesungguhnya. Saat Zulaikha dan Putifar menemui Anikmahu di kuil Amun, Anikmahu langsung memarahi mereka, karena telah berbuat hal yang tidak terpuji. Zulaikha yang dianggap dewi terbesar kuil Amun, melakukan skandal dengan seorang budak yang tak tahu tata krama, karena tidak memberi hormat kepada Anikmahu. Putifar yang mendengarnya hanya cuek dengan semua ocehan dari Anikmahu. Dan Zulaikha yang sudah terpojok, meminta kesempatan kepada Anikmahu, bahwa dia bisa membuktikan kalau dirinya tidak bersalah. Anikmahu pun akan melihat apa yang akan dilakukan Zulaikha untuk membersihkan aibnya pada semua orang.